Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih kitab-kitab Allah itu? Apa isinya? Dan buat apa? Kitab-kitab Allah. Untuk mempermudahkan kita mengingat kitab-kitab Allah, ayo kita nyanyikan lagunya. Mari kawan, mari semua, hafal kitab dan nabinya. Ada 4 itu jumlahnya, petunjuk umat manusia. Kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Kitab-kitab Allah. Kitab berasal dari bahasa Arab kitabun yang artinya buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu adalah petunjuk dari Allah. Jadi kitab adalah wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kitab-kitab itu sampai kepada kita? Kitab-kitab Allah ini sampai kepada kita melalui perantara malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mewahyukannya kepada para nabi seperti yang terlihat di gambar. Lalu disampaikan kepada para umatnya dan ditulis dan dibukukan oleh para sahabat, maka sampailah kepada kita umatnya. Dan ada berapa kitab-kitab Allah itu? Nah, kitab-kitab Allah ini ada 4. Ada 4 itu jumlahnya. Kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Wahyu adalah petunjuk dari Allah, jadi kitab adalah wahyu petunjuk dari Allah. Dan apa manfaat kitab-kitab Allah itu? Petunjuk umat manusia. Ya, kitab-kitab itu berfungsi sebagai petunjuk umat manusia. Maksudnya, Allah memberikan kitab-kitab ini agar kita tahu mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Dan apa isi kitab-kitab Allah itu? Isi kitab-kitab Allah adalah puji-pujian kepada Allah, keilmuan, ibadah, petunjuk hidup, kisah-kisah teladan, dan ilmu pengetahuan. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Daud saja. Isinya tentang puji-pujian kepada Allah. Dan juga ada kisah yang diceritakan ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur di gunung, serta burung berkumpul ikut serta bertasbih karena Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Selanjutnya, kitab Taurat. Kitab Taurat ini untuk Nabi Musa. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Musa atau Bani Israel. Isinya adalah tentang perintah dan larangan. Dan ada juga kisah kitab Taurat diwahyukan di bukit Tur. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab Al-Quran berlaku untuk umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Isinya puji-pujian kepada Allah, keimanan, ibadah, petunjuk hidup, kisah teladan, dan ilmu pengetahuan. Demikian pembelajaran kita. Sekian, kita akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.